Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baharul Rijal. Saya mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin, sekaligus sebagai pendidik di Madrasah Aliyah Darun Najah Memplak Kidul Margoyoso Pati. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan pembelajaran dengan judul urf sebagai sumber hukum mukhtalaf dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Selamat menyaksikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hari ini kita akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan usul fikih. Materi ini cukup penting karena memang materi ini berkaitan dengan beberapa hukum Islam yang memang banyak sekali berkaitan dengan keseharian kita. Dan materi ini itu merupakan salah satu sumber hukum Islam atau metode yang digunakan oleh para ulama di dalam menetapkan hukum Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita sampaikan hari ini itu berkaitan dengan urf. Urf itu apa? Oke, urf itu artinya kebiasaan, ya, kebiasaan atau adat istiadat. Dan urf itu bisa berkaitan dengan hukum Islam. Nah, misalkan seperti ini. Kita kalau sulit memahami apa itu urf, contoh konkretnya seperti ini. Kalian pernah masuk ke supermarket? Pernah. Kalau masuk ke supermarket, kita itu cenderung mengambil barang, kemudian barang ini kita ambil, kemudian setelah barang kita ambil, kemudian kita serahkan ke kasir, ya. Kita serahkan ke kasir, kemudian kasir kadang-kadang kasir hanya diam saja, ya. Kita hanya ngasih barang, kemudian plus ngasihkan duit. Kasir hanya menerima barang, kemudian mengasih nota atau mengasih pengembalian. Nah, itu jual beli seperti itu menurut pandangan agama sah atau tidak? Sah. Alasannya? Kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan yang seperti itu bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Artinya kalau dalam jual beli itu, ya, jual beli yang modelnya seperti itu, termasuk rukun jual beli itu kan ada apa? Ada akad. Nah, akad itu model akad itu setiap zaman itu punya cara masing-masing. Kalau zaman sekarang itu akad yang akad yang tanpa omongan, ya, itu kan tanpa omongan. Kadang-kadang kita di Indomaret, di Alfamaret, kita itu tanpa omongan, kita hanya berupa gerakan aja. Nah, itu menurut adat kita itu sudah dianggap sebagai akad, ya, ijab dan qabul. Nah, sebelum kita jelaskan materi, ya, ini materi urf sebagai sumber hukum Islam. Nah, kita buka dulu dengan membaca doa bersama. Rabbi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kalian simak materi yang ada di slide di depan kalian, yaitu urf sebagai sumber hukum Islam mukhtalaf. Mukhtalaf itu apa? Mukhtalaf. Mukhtalaf itu apa? Sumber hukum itu ada dua. Satu muttafaqun alaih, dua mukhtalafun fiih. Muttafaq itu disepakati oleh para ulama. Ya. Semua ulama itu sepakat. Untuk sumber hukum yang disepakati ada berapa? Satu, Al-Quran, hadis, qiyas. Ya. Kemudian yang mukhtalaf, mukhtalaf itu tidak semuanya sepakat. Artinya ada yang berbeda pendapat. Siapa itu? Apa saja itu? Satu, istisan, dua, masalah mursalah, tiga, urf, empat, istishab, ya, bahwa istishab materi istilahnya istishab. Kemudian berikutnya satu dari qaul sahabi syar'u man qabla dan seterusnya sampai akhir. Bahwa di kelas 10 ini kita akan sampaikan semuanya kalau waktunya cukup. Nah, urf sebagai sumber hukum mukhtalaf itu maksudnya urf sebagai sumber hukum yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebelum kita jelaskan secara lebih berkaitan dengan materi ini, kenapa kita mempelajari materi ini? Pertama, karena materi ini itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kayak nanti kalau kita sudah bisa menguasai apa itu urf dan pembagian urf, mana urf yang bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum Islam, nanti kita akan bisa menilai kalau saya melakukan ini sesuai dengan hukum Islam apa tidak, sesuai aturannya Allah apa tidak. Nah, itu manfaat kita belajar materi ini. Kemudian langsung saja. Yang pertama, pengertian urf. Ya, urf ini di buku sudah ada ya. Kalian tinggal simak aja atau dibaca di rumah. Saya di sini menyampaikan secara umum. Yang pertama urf. Pengertian urf. Urf itu berasal dari tiga huruf. Apa? Ain, ra, fa. Ain, ra, fa. Arafa. Arafa artinya apa? Secara bahasa. Ayo, saya tahu. Arafa ya'rifu urfan wa ma'rafan fahuwa arifun wa daka ma'rufun. Terusnya i'riflah ta'rif ma'rafun ma'rafun Arafa artinya apa? Tahu atau mengetahui. Berarti urf apa? Urf itu mengetahui sama kalau bentuknya masdar. Karena dia bentuknya masdar, maka urf itu didefinisikan dengan definisi ma'urifa syar'an, atau sesuatu yang diketahui bahwa sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk, tapi menurut sudut pandang agama. Kalau ini urf menurut sudut pandang agama. Jadi kenapa dinamakan urf? Karena diketahui itu baik atau tidak baik. Yang menilai baik dan tidak baik siapa? Kalau urf berkaitan dengan agama berarti ya Allah. Kalau berkaitan dengan urf kebiasaan kita berarti akal manusia. Manusia apa ada istilah. Makanya di sini definisinya sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Nah, sedangkan menurut istilah urf itu mata arafahun nas wasal alaihi min qaulin aw fi'lin aw tarkin. Jadi segala sesuatu yang sudah dikenal dan sesuatu itu dijadikan sebagai pegangan, ya, dilakukan sehari-hari, baik berupa ucapan, perbuatan atau larangan. Itu namanya urf. Jadi kebiasaan atau adat istiadat, ya, urf itu namanya kebiasaan adat istiadat. Jadi kebiasaan kita sehari-hari, tapi syaratnya bukan kebiasaan personal ya, kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Jadi banyak orang, kemudian sesuatu ini sering dilakukan, kemudian diterima secara
umum, itu namanya urf menurut sudut pandang Rasul. Kemudian berikutnya macam-macam urf. Ya. Urf itu macamnya banyak. Ya. Yang pertama dia dari segi objeknya. Dari segi objeknya itu ada 3. 1 urf qauli, 2 urf amali, 3 urf ada dua ya, urf qauli, urf fi'li atau urf amali yang berupa perbuatan. Contoh urf qauli. Urf qauli itu sering kita contohkan sebagaimana kalau kita sehari-hari kan, kalau kita pulang ke rumah ya, kemudian saatnya makan, kita tanya ke ibu kita, "Bu, iwake nopo?" Ya. Kata iwa ini secara bahasa artinya apa? Ikan. Tapi secara adat istiadat, secara kebiasaan kita, kata iwa itu dipahami apa? Lauk pauk. Nah, memahami iwa dengan lauk pauk itulah yang namanya urf qauli. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua urf fi'li atau urf amali. Ya, contohnya sebagaimana kita sampaikan tadi, yaitu transaksi jual beli zaman sekarang. Orang itu transaksi jual beli zaman sekarang itu tidak karena sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nek lawang. Nah, silakan kalau ada yang bertanya berkaitan dengan pembagian urf. Ada yang masih nggak paham? Jadi urf kesimpulannya apa? Urf itu termasuk apa? Kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan kebiasaan ini berlangsung secara terus. Kalau nggak ada pertanyaan, nah ini ada gambar kerja kelompok ya. Satu kelompok 3 atau 4? Ada 4, ada ini 4, 3, 4 jadi belakang, ini 3, ini 3. Ini 1, 2 kelompok. Silakan dilihat ininya, kemudian nanti dikerjakan ya. Mana maksudnya bedanya? Jadi gambar 1 kan, gambar 11. Misalnya gambar 1. Ini termasuk huruf A atau huruf qauli apa fi'li. Kemudian bawahnya termasuk huruf apa tadi? Amal khas. Kemudian yang amalannya. Kan fikih kan ada 2 kan? Apa namanya? Fikih ibadah sama fikih amalan. Fikih ibadah itu tentang sholat, puasa, haji, zakat, ya. Jadi kalau amalan, berkaitan jual beli, sewa menyewa, terus usaha dan seterusnya. Itu adanya yang berarti yang jelas berkaitan dengan transaksi. Yang berupa apa? Ada selain jawaban amali? Tidak ada. Kemudian gambar terakhir, orang bertukar cincin. Ya, bertukar cincin. Bertukar cincin sebelum pernikahan. Apa namanya bahasa kita apa? Amalan. Termasuk qauli atau fi'li? Amali. Kenapa? Karena beberapa. Baik, sekarang yang kedua, dianalisis secara am dan khasnya. Yang pertama
termasuk gambar satu, huruf am apa khas? Am, ada yang khas? Ada yang khas? Kenapa am? Kenapa jadi? Masalah kita seperti ini. Maksudnya seperti gambar ini, kalau ada rumah itu pertama yang barang-barang dirikan rumah, robekan rumah, ataukah huruf khas? Khas apaan? Yang lain. Khas. Kenapa khas? Karena berlaku pada wilayah tertentu, tidak semua wilayah. Ya, di daerah kalian seperti ini nggak? Kalau ada rumah bareng-bareng? Oh, minta dibayar? Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua gambar ini yang kedua ini pinjam meminjam dengan bunga termasuk amal kos. Di wilayah kalian amal kos. Umum itu. Hampir semuanya kan? Orang yang melakukan pinjaman yang seperti itu. Jadi amal kos. Kemudian yang ketiga jual beli shopping online. Termasuk amal kos. Ini hampir bisa dikatakan am ya. Kalau orang jual beli online, mesti transaksinya modelnya seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, nah ini gambar tukar cincin ini, amal kos. Ini biasanya di wilayah-wilayah yang apa ya, kurang religius biasanya. Di daerahmu seperti ini kan? Kalau misalkan laki-laki suka sama perempuan, ada prosesi lamaran nggak? Lamarannya modelnya laki-laki datang ke rumahnya si perempuan, bawa jajan, sambil bawa cincin. Ada prosesi tukar cincin nggak? Jadi kebanyakan hal seperti itu. Kenapa kos? Oke, terakhir kita nilai secara inti ya. Gambar pertama itu termasuk huruf sahih apa kasih? Kenapa? Sesuai dengan ajaran. Ya. Kemudian yang kedua, sahih apa kasih? Gimana letak maksudnya? Bunga itu kan bunga itu kan ini hukumnya kemudian yang ketiga transaksi di Shopee apa maksud? Kemudian yang terakhir ini Shopee apa maksud? Shopee apa maksud? Ini gambarnya apa? Karena laki-laki sebelum menikah menyentuh tangan perempuan. Bisa seperti ini ya. Jadi kalau menikah nanti usahakan bisa prosesi. Kalaupun kalian prosesinya ada prosesi lamaran, tidak usah tukar cincin. Kalaupun istilah tukar cincin bukan tukar cincin, tapi memberikan cincin. Yang beli siapa? Laki-laki. Yang memasangkan siapa? Ibunya. Ya, minimal seperti itu dihilangkan. Orang kalau nggak ngerti hukum biasanya malah yang ngasih siapa? Laki-laki ke perempuan. Itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena dianggap sebagai orang yang paham sampai sini? Yang presentasi di depan benar semua? Silakan duduk di bangkunya masing-masing. Baik, demikian berkaitan dengan materi work menurut pandangan usul fikih sekaligus pembagiannya. Jadi kesimpulannya work itu ada 3 pembagian. Pertama dilihat dari
ada yang berupa qauli, berupa ucapan, kemudian ada yang berupa fi'li atau amali yang berupa perbuatan. Kemudian dilihat dari segi umum dan khususnya itu ada dua. Urf yang bersifat am itu mencakup mayoritas banyak orang. Ya, kemudian luas itu hanya untuk sebagian orang. Kemudian yang terakhir dilihat dari segi sahih dan fasid. Sahih itu sesuai dengan ajaran agama dan fasid tidak sesuai dengan ajaran agama. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan?